Nah, setiap perbedaan parameter fisis ini nanti akan menimbulkan nilai dari koefisien reflektivitas ya. Nanti RC rumusnya nanti akan kita tunjukkan ya. Jadi setiap perbedaan dari parameter fisis yang dimiliki oleh setiap litologi itu nanti akan menyebabkan adanya koefisien reflektivitas gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai RF. Kemudian RF ini rumusnya ini ya. RF itu atau koefisien reflektivitas itu rumusnya ini ya. Jadi R sama dengan dalam kurung akustik impedans lapisan di bawahnya dikurangi akustik impedans lapisan di atasnya gitu ya. Dikurung tutup dibagi dengan penjumlahan dari masing-masing akustik impedans, nilai dari akustik impedans baik lapisan atas dan lapisan bawahnya gitu ya. Nah, ini jadi rumusnya rho 2 dikali V2 dikurangi rho 1 dikali V1 ya, kemudian di dalam dikurung tutup dibagi dengan rho 2 dikali V2 ditambah rho 1 dikali V1 ya. Nah, RC ini nanti kita konvolusi dengan suatu wavelet ya. Jadi ketika kita punya koefisien reflektivitas, kemudian kita punya source, di mana source ini akan menghasilkan wavelet, maka wavelet ini akan kita konvolusi dengan koefisien reflektivitas ya. Gitu. Nah, kemudian setelah kita konvolusi dengan koefisien reflektivitas, kita juga bisa konvolusi lagi dengan suatu operator yang menyebabkan si gelombang tersebut akan mengalami pelemahan ya. Nah, ini kita sebut sebagai R saja ya. Kalau ini RF, kalau ini R ya. Ini suatu operator yang membuat si gelombang seismik itu nanti mengalami perubahan dari spektrum amplitudo ya, seiring dengan bertambahnya lintasan yang dilalui oleh gelombang seismik. Gitu. Kemudian ketika kita melakukan akuisisi, itu tempat pengukurannya itu tidak selalu memiliki kondisi yang ideal ya. Ideal itu artinya apa? Dia bersih dan tenang gitu ya, tanpa adanya gangguan. Nah, kita pasti ada yang namanya gangguan ya. Nah, gangguan itu kita sebut sebagai noise ya, noise. Nah, berarti dari hasil konvolusi ketiga besaran ini ya, RF, kemudian wavelet, kemudian dikali dengan operator yang menyebabkan adanya perubahan spektrum amplitudo dari wavelet tersebut, baru kita tambahkan dengan noise ya. Nah, nanti hasilnya adalah seismic trace seperti ini. Jadi seismic trace ini adalah gelombang yang terekam oleh receiver ya, di mana gelombang tersebut itu bisa berupa gelombang refleksi, bisa berupa gelombang refraksi, bisa berupa gelombang direct, bisa juga noise ya. Kemudian selain itu gelombang yang diterima oleh receiver itu dia akan mengalami perubahan wavelet ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah, makanya ini ada pengali dari suatu operator ini ya, R ini. Nah, ini nanti akan menyebabkan amplitude spektrumnya itu dia mengalami perubahan. Gitu. Nah, dari semua ini kita lakukan konvolusi, kemudian dijumlahkan dengan noise, maka kita akan mendapatkan seismic trace ya, ini. Nah, inilah asal muasal dari trace seismik yang direkam oleh receiver ya. Nah, kemudian setelah itu kita kan masih mendapatkan data mentah ya. Nah, kita akan mengolah data mentah tersebut sehingga menghasilkan suatu penampang yang dapat kita gunakan untuk interpretasi kondisi bawah permukaan. Maka dari itu kita harus membersihkan dari hal-hal yang tidak kita butuhkan karena di sini kita akan mengolah data seismik refleksi ya. Berarti yang kita ambil hanya gelombang seismik refleksinya saja ya, gelombang seismik yang dipantulkan oleh suatu reflektor atau batas lapisan ya. Nah, berarti yang selain itu harus kita hilangkan ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, berarti noise ini kan tidak kita butuhkan ya, karena kan ini getarannya disebabkan oleh yang lain bukan oleh sumber ini ya. Maka ini harus kita hilangkan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara filtering ataupun stacking ya. Jadi kita filter, nanti filter itu macam-macam ya, bisa kita filter berdasarkan frekuensinya, bisa juga kita filter berdasarkan bilangan gelombangnya ya. Kemudian stacking itu adalah suatu langkah
di mana setiap trace seismiknya itu kita lakukan superposisi ya, atau kita jumlahkan secara aljabar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisasi noise yang bersifat incoherent ya. Jadi noise incoherent itu adalah noise yang memiliki frekuensi dan waktu tiba yang berbeda-beda ya. Itu yang disebut sebagai noise incoherent. Nah, noise incoherent itu dia bisa hilang kalau kita stacking ya. Bukan hilang sih, tapi dia lebih ke apa ya? Meminimalisasi semaksimal mungkin gitu ya, dengan cara stacking gitu. Nah, itu akan mengurangi noise ini. Oke, kemudian langkah yang lain, nah ini ada proses yang kita sebut dekonvolusi ya. Dekonvolusi itu adalah tujuannya untuk menghilangkan ini, pengaruh dari amplitude, spektrum amplitudo terhadap waktu tiba ya, waktu tiba. Jadi ketika gelombang seismik pertama kali diaktifkan, maka dia akan merambat dari permukaan menuju ke reflektor, kemudian dipantulkan menuju ke permukaan kembali dan diterima oleh receiver ya. Nah, ketika perjalanannya tersebut, gelombang seismik akan mengalami beberapa gangguan ya, bukan gangguan sih, berupa mengalami beberapa event gitu ya, atau fenomena. Nah, fenomena itu ada yang disebut sebagai spherical divergence ya. Jadi energinya terbagi kemana-mana karena pertama kali dibangkitkan itu gelombangnya dijalarkan ke segala arah ya. Maka energinya pun sama, nanti akan terbagi-bagi. Kemudian selain itu dia akan mengalami pelemahan ya, karena dia melalui beberapa karakteristik medium tertentu yang mungkin bersifat inelastik ya. Ketika melewati medium yang bersifat inelastik, maka dia energinya akan terserap sehingga dia akan mengalami pelemahan. Nah, semua itu akan kita recovery dengan metode dekonvolusi ya, dekonvolusi. Nah, ini salah dua step ya. Dua contoh step yang akan kita lakukan di dalam langkah-langkah pengolahan data seismik refleksi. Oke. Nah, nanti ketika kita akan melakukan pengolahan data seismik refleksi itu kita banyak menggunakan beberapa konsep matematis ya, salah satunya yaitu perkalian konvolusi ya, atau operasi konvolusi dari satu fungsi dengan fungsi yang lainnya ya, terutama ini yang berkaitan dengan filter ya nanti ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini di sini akan kita review kembali ya, apa sih yang disebut dengan konvolusi. Jadi kalau kita punya function G sebagai fungsi T ya, jadi sumbu X-nya itu T, kemudian kita punya fungsi F ya sebagai function T juga ya, sumbu X-nya T. Maka kalau G kita konvolusi dengan F, maka G ini kita balik dulu ya. Kita balik, kemudian kita kali jumlah geser. Kemudian kali jumlah geser, kemudian sama ya, dikali jumlah geser dan seterusnya. Maka bentuknya seperti ini. Ini secara matematis ini bentuknya integral ya. Integral dari 0 sampai T F sebagai fungsi tau dikali dengan G sebagai fungsi T dikurang tau dikali D tau ya. Jadi tau itu adalah pergeserannya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi kita geser, kita kali jumlahkan, geser lagi, kita kali jumlahkan. Nah, hasil perkalian dan penjumlahannya itu kemudian kita susun ulang ya. Nah, susun ulang hasilnya nanti kurva yang trapesium yang bawah ini. Ya, itu adalah proses perkalian konvolusi ya. Nah, contoh konvolusi yang lain itu seperti ini ya. Jadi ada fungsi Gaussian ya G, kemudian ada fungsi Gaussian juga F ya. Nah, kita konvolusi maka hasilnya seperti ini ya. Jadi hasil konvolusinya yang warna hijau bawah ya, sedangkan function yang G-nya itu yang biru yang berjalan ya. Nah, ini untuk perkalian konvolusi ini memiliki sifat yang simetris ya. Jadi kalau G convolve F itu sama dengan F dikonvolusi dengan G gitu ya. Jadi itu memiliki sifat seperti itu gitu kalau perkalian konvolusi. Oke, kemudian penjalaran gelombang ya, ini kita review lagi. Nah, ini contoh ya, ketika source-nya ada di kedalaman tertentu, maka bentuk muka gelombangnya itu berupa setengah bola ya, setengah bola. Kemudian dia merambat ke segala arah ya, pertama dari gelombangnya, dari titik source ini. Kemudian nanti
ada yang dipantulkan, ada yang ditransmisikan, kemudian ada yang menjadi head wave ya atau gelombang refraksi dengan sudut kritis. Ada juga yang menjadi apa namanya direct wave ya atau gelombang langsung. Nah, ini kalau kita simulasikan bentuknya seperti ini ya. Nah, ya seperti ini. Jadi kayak kita lihat kalau ada air di bak mandi yang tenang kemudian kita sentuh maka akan muncul apa namanya wavefront ya, atau muka gelombang. Tuh, kemudian nah ini kalau kita pause ya, kita pause pada detik tertentu gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ini gelombang langsung ya. Bentuknya dia merambat dari source ke menjauh ya, menjauhi source intinya dia. Nah, ini geser terus ke sini ya. Kemudian ada yang di bawahnya ini, nah ini gelombang refraksi ya. Jadi dia menyentuh batas lapisan kemudian dia ditransmisikan dengan sudut tertentu gitu ya, bergantung kepada nilai kecepatan masing-masing medium ya, itu hukum Snellius ya. Kemudian ada head wave. Nah, ini head wave nih, yang ini ya. Head wave ya bentuknya muka gelombangnya lurus ya. Plane wave dia muka gelombangnya. Nah, dia merambat dari refraktor ke permukaan ya. Jadi head wave ini adalah pada dasarnya gelombang refraksi, hanya saja dia mengalami critical angle ya, sudut kritis sehingga seolah-olah gelombang refraksinya itu merambat di batas lapisan, tapi dia mengambil apa namanya mengambil nilai kecepatan yang tertinggi ya. Berarti yang lapisan keduanya. Oke ya, kemudian ini ada gelombang pantul juga yang ini ya. Ini gelombang pantul, ini gelombang head wave. Nah, ini dipantulkan yang dari reflektor yang kedua yang ini. Nah, ini ya. Itu. Jadi ini kalau kita snapshot pada waktu tertentu ya. Jadi di sini bisa terlihat reflection dan refractionnya seperti apa pada bidang batas ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gelombang refleksi ya, gelombang seismik refleksi yang merambat di mediumnya air ya, karena akuisisinya di marine ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi geometri lintasan gelombangnya itu seperti ini. Ya, jadi dari source-nya itu adalah gun ya, air gun, kemudian dia merambat menuju ke reflektor, kemudian dipantulkan, kemudian diterima oleh receiver yang ada di dekat-dekat permukaan air ya. Nah, receivernya ini berupa hydrophone ya, karena dilakukan di marine ya akuisisinya. Oke, nah ini geometri perambatan sinar refleksinya seperti ini. Perlu diingat ya bahwa gelombang refleksi yang kita gunakan untuk kebutuhan interpretasi nanti adalah gelombang refleksi yang hanya dipantulkan satu kali ya. Jadi yang kita ambil ada yang ini, satu kali pemantulan ya. Karena nanti pada dasarnya ketika kita mengolah data seismik refleksi itu, mengolah data seismik ya, itu refleksinya tidak hanya sekali, yang beberapa kali pun ikut terekam. Itu yang kita sebut sebagai multiple. Nah, ketika itu beberapa kali terekam, maka itu harus kita hilangkan nantinya ya, agar tidak menimbulkan ambiguitas. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Apa sih efeknya ketika kita tidak menghilangkan gelombang seismik refleksi yang dipantulkan lebih dari sekali gitu ya. Nanti kita akan bahas di bagian noise multiple ya nanti ya. Oke. Nah, ini ada GANS ya. GANS itu source dari gelombang seismik ketika akuisisinya dilakukan di marine. Nah, ini biasanya GAN ini tidak hanya satu ya, tapi beberapa. Nah, kemudian nanti hasilnya itu akan dilakukan stacking ya. Jadi air gun ini jumlahnya tidak hanya satu, tapi ada beberapa ya. Ketika ada beberapa, nanti hasilnya akan menghasilkan kualitas data seismik yang lebih baik ya. Jadi kenapa sih harus ada beberapa GANS? Ini tujuannya adalah untuk menekan apa namanya efek dari ini ya, efek dari reverberasinya ya, reverberasi. Jadi kalau misalkan
hanya satu ya, GAN-nya hanya satu, maka wavelet yang dihasilkan itu nanti seperti ini. Nah, jadi naik, kemudian ekornya ini ada ya. Nah, ini efek yang belakang itu disebutnya reverberasi ya. Nah, ini. Nah, ketika ada beberapa air gun, maka nanti di stacking ya. Yang kayak gininya itu nanti di stacking ya. Nah, akhirnya yang bagian belakang ini ya, yang bagian belakang dia akan saling melenyapkan, dia akan menghasilkan apa namanya? Wavelet yang lebih bersih gitu. Nah, hanya satu gini paling ya. Jadi ini tujuan dari gun array ya, atau susunan dari beberapa source gelombang seismik ketika kita akuisisi di marine ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi efek reverberasi ya, di belakangnya. Oke, kemudian saya ganti dengan pointer lagi ya. Nah, ini mengingatkan kembali yang sudah pernah dijelaskan di mata kuliah metode seismik ya. Jadi seismik itu selama dia mengalami traveling ya dari source kemudian masuk ke dalam lapisan bumi kemudian dikembalikan lagi ke permukaan ya dan direkam oleh receiver yang ada di permukaan, dia mengalami beberapa fenomena ya. Yang pertama nih ketika dia baru dibangkitkan ya, maka si gelombang seismik itu energinya akan dipancarkan ke seluruh arah ya, ke seluruh arah. Nah, ini yang kita sebut sebagai efek dari spherical divergence ya, atau spherical spreading. Jadi dia disebarkan ke seluruh arah sehingga pada arah tertentu nilai amplitudonya itu makin lama makin mengecil ya. Gitu. Kemudian setelah dia kita ambil contoh ke salah satu arah tertentu ya. Nah, berarti amplitudonya mengecil, kemudian ketika mencapai suatu bidang batas ya atau reflektor ya, maka di sini dia akan mengalami partisi energi ya. Partisi energi itu berarti dia ada pembagian energi ya, energi yang dipantulkan ke atas dengan energi yang terus ditransmisikan ke lapisan di bawahnya. Nah, maka gelombang yang terus ditransmisikan ke bawah dia akan mengalami pengurangan ya. Kenapa pengurangan? Karena ini ya ada partisi energi pada bidang batas. Kemudian setelah itu dipantulkan ke permukaan. Nah, selama dia merambat itu tidak semua lapisan itu memiliki sifat yang elastis ya. Kondisi real di lapangan itu lapisan bumi itu bersifat inelastik atau tidak elastis ya, sehingga ketika ada gelombang seismik yang merambat maka dia akan mengabsorpsi ya atau menyerap energi dari gelombang seismik tersebut. Nah, itu adalah suatu efek yang melemahkan energi dari gelombang seismik. Nah, seberapa besar suatu lapisan itu bisa melemahkan energi dari gelombang yang melewati medium tersebut. Nah, itu ada suatu besaran ya, besaran fisis yang kita sebut sebagai Q faktor ya atau quality factor. Jadi makin tinggi kualitinya ya, makin tinggi nilai Q-nya, Q faktornya ini, maka medium tersebut akan semakin bersifat elastis ya, semakin bersifat elastis. Tapi kalau nilai Q-nya itu makin rendah, berarti mediumnya itu akan semakin bersifat inelastik atau tidak elastik ya. Sehingga dia semakin banyak menyerap energi seismik yang melewati medium tersebut gitu. Ya, jadi ukurannya adalah Q faktor atau quality factor ya. Berarti kalau Q-nya tinggi, maka si medium itu aman ya untuk dilalui seismik, dia tidak akan mengabsorpsi energinya secara berlebihan. Ya, tapi kalau Q faktornya rendah, nah dia absorpsinya sangat tinggi sehingga amplitudo seismiknya dia akan semakin banyak berkurang ya. Kemudian setelah ada pelemahan itu kan dia ditransmisikan ke atas ya, ditransmisikan ke atas. Nah, pada saat ditransmisikan ke atas itu sama ya, di bagian batas reflektor dia mungkin bisa mengalami partisi energi kembali ya. Jadi ada yang ditransmisikan ke atas tapi ada lagi yang dipantulkan ke bawah. Nah, ini yang kita sebut sebagai multiple ya. Dia dipantulkannya lebih dari satu kali. Sedangkan yang kita butuhkan untuk pengolahan data seismik ke langkah berikutnya itu hanya yang satu kali saja yang kita ambil. Ya, ini. Tapi yang dipantulkan berkali-kali ini harus kita eliminate ya, harus kita eliminasi agar
tidak mengganggu hasil interpretasi nanti ya. Nah, kalau yang pantulannya berkali-kali pada medium yang besar ini kita sebut sebagai long period multiples ya. Tapi ada juga yang dipantulkan berkali-kali di medium yang ukurannya lebih kecil ya. Nah, ini dipantulkan berkali-kali, maka yang mediumnya lebih kecil ini berarti hasil pantulannya kita sebut sebagai short period multiples ya. Jadi dia pantulannya kecil-kecil. Nah, mirip seperti yang ini pada dasarnya ya. Hanya saja ini dipantulkan oleh lapisan yang lebih kecil, kalau ini lapisannya besar. Nah, karena efek short period multiple ini akhirnya energi juga berkurang ya di sini ya. Energi berkurang. Sehingga energi yang nyampe ke atas ini akhirnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Itu ya. Nah, kemudian ketika sampai ke atas mungkin saja ada objek di sini yang menyebabkan gelombang seismik tersebut mengalami hamburan ya. Nah, ini kita sebut sebagai fenomena difraksi ya, difraksi. Jadi difraksi itu gelombang yang datang dia akan dipantulkan ke segala arah ya, menyebabkan si gelombang tersebut mengalami hamburan. Nah, kalau mengalami hamburan ya otomatis akan makin sedikit lagi ya, karena energinya banyak yang terbuang ya, terhambur gitu ya, kemana-mana. Ya, yang nyampe ke receiver, akhirnya yang tiba di receiver dia memiliki energi yang lebih kecil. Ya. Jadi ketika dia merambat dari source, sekali lagi ya, ketika merambat dari source menuju ke receiver itu banyak sekali pengurangan energi ya di dalam perjalanannya. Nah, sehingga si seismic processing ini perlu merecovery ya apa saja sih yang sudah dialami oleh si seismik ini agar energi yang diterima di receiver ini nilainya tidak jauh berbeda dengan energi yang pertama kali dihasilkan dari source gelombang seismik ini. Gitu. Ya, jadi tujuan pengolahan data seismik itu gitu ya, mengembalikan energi yang hilang ya selama dia merambat, kemudian setelah itu bisa menghasilkan image yang bisa kita interpretasi untuk melihat struktur bawah permukaannya. Ya, itu tujuan dari pengolahan data seismik. Ya, jadi itu kemudian ini ada noise ya, ground roll. Jadi ketika ini diaktifkan, source-nya ada ground roll yang merambat gitu ya. Nah, ini dia ground roll itu gelombang permukaan ya. Dia merambat di permukaan tapi dia memiliki frekuensi yang rendah. Jadi ini kita bisa hilangkan dengan band pass filter ya nanti ya bisa kita hilangkan dengan band pass filter. Kemudian berikutnya ini ya ada aktivitas manusia di permukaan. Nah, ini juga bisa ikut rekam ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai noise incoherent ya. Nah, ini bisa ikut rekam juga di receiver. Nah, ini nanti gangguan-gangguan ini akan kita hilangkan dengan menggunakan langkah-langkah yang ada di dalam pengolahan data seismik refleksi ya. Oke. Di dalam pengolahan data seismik refleksi itu sebelumnya ada data seismik yang direkam menggunakan semacam pita magnetik ya. Pita magnetik digunakan untuk merekam sinyal dari gelombang seismik dan kemudian pita magnetik itu memiliki beberapa format ya, ada sek A, sek B, sek C dan sek D serta sek Y ya. Jadi yang sering kita gunakan itu pada umumnya ini sek Y ya. Nah, si data yang terekam itu secara umum terdiri dari dua format ya, ada untuk headernya, kemudian ada nilai amplitudenya ya. Header itu apa? Header itu adalah informasi dari amplitude yang kita rekam ya. Misalkan trace 6 gitu ya, trace 6 berarti dia urutan ke-6, kemudian posisi trace-nya itu dihasilkan oleh receiver pada koordinat berapa, kemudian sampling time-nya berapa gitu ya. Kemudian lama perekamannya atau recording time-nya berapa, itu semua informasi ada di header ya. Gitu. Jadi header itu semacam informasi dari setiap data yang direkam ya, itu header. Nah, kalau amplitude itu adalah datanya itu sendiri ya. Oke, sebentar ya.
Oke, ya itu tadi format data. Kemudian, nah ini gambaran secara umumnya ya. Jadi data header itu ada ukurannya ya. Ini ukurannya ada yang di sebelah kanannya ini 3200, 400, 240 ya, ini ukuran ukuran headernya. Kemudian ukuran datanya itu ini ya 240 bytes ya. Ini ukuran datanya. Nah, ini data ini ukurannya bergantung kepada panjang datanya. Jadi kalau kita ngerekam seismik ya, misalkan recording time-nya itu sampai 10 detik gitu ya. 10 detik itu berarti 10.000 milisecond. Nah, itu nanti dia apa namanya? Si size-nya itu makin besar ya dibandingkan kalau kita hanya misalkan sesuai zona target yang sudah kita lihat itu, misalkan kita hanya mengambil sampai 3 misalkan 3 second atau 3.000 milisecond. Nah, itu pasti size-nya lebih kecil ya, yang recording time-nya itu lebih pendek ya. Jadi nanti ini bergantung kepada akan memengaruhi size ya. Jadi lama atau durasi rekamannya dia akan memengaruhi size. Karena makin lama berarti datanya itu makin banyak. Gitu ya. Nah, ini format dari Segway ya, Segway. Oke, nah tadi ini ya header itu apa aja di dalamnya, ada sampling interval, kemudian nomor dari datanya atau nomor sampel ya, kemudian ada fault, ada data formatnya, semua disimpannya di header ya. Terus CDP koordinat itu juga sama, disimpannya di header dari data seismik. Ya. Oke, kemudian, nah ini adalah basic skema ya, atau langkah-langkah dari pengolahan data seismik ya. Itu yang pertama kita mulai dengan loading data ya, loading data, kemudian yang berikutnya ada demultiplexing ya. Kemudian berikutnya ada geometri, terus ada editing ya, ini untuk pre-pro-nya, pre-processing-nya. Nanti geometri kita masukin navigasi dari pengukurannya ya, kayak seperti yang tadi saya sebutkan, koordinat dari receiver, koordinat dari shot, kemudian interval shotnya berapa, kemudian interval receivernya berapa ya, ini kita masukkan di langkah yang ini ya, yang geometri ini. Kemudian berikutnya ada editing ya, di bagian pre-processing ini. Editing tujuannya adalah untuk melihat kondisi data yang baik dan yang buruk. Yang buruk itu nanti akan kita apa namanya kita hilangkan ya. Nah, nanti untuk yang data yang kurang baik ini ada dua macam cara menghilangkannya, itu bisa menggunakan trace mute atau trace kill ya. Kalau trace mute itu misalkan data yang kita lihat itu hanya apa namanya, rusaknya hanya di bagian atau interval waktu tertentu, maka kita bisa melakukan muting gitu ya, di bagian yang rusaknya saja. Tapi kalau dari mulai pengukuran sampai, jadi selama recording interval datanya rusak semua, berarti kita bisa lakukan trace kill ya, trace kill. Jadi trace kill itu semua trace kita mute ya, kita nolkan nilainya, itu yang kita sebut sebagai trace kill ya. Itu penyebabnya karena dalam durasi waktu pengukuran itu nilai amplitudonya itu kacau ya, tidak menunjukkan pola refleksi. Nah, di situ nanti kita bisa lakukan trace killing ya. Oke, kemudian berikutnya tadi ya ada amplitude correction, ini untuk mengkompensasi energi yang hilang yang disebabkan karena apa namanya yang disebabkan karena spherical effect dari spherical divergence ya. Kemudian berikutnya ada frekuensi filter. Nah, ini frekuensi filter ini adalah filter yang digunakan untuk menghilangkan noise berdasarkan nilai frekuensinya. Jadi kalau kita mau menghilangkan noise